Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu, selamat sore teman-teman. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Untuk kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang utang wesel jangka panjang. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Sasa Novitawati, Isa Rahmawati, dan saya sendiri Yulia Setianingrum. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke definisi utang wesel jangka panjang. Nah, utang wesel jangka panjang adalah kewajiban yang didukung oleh bukti yang tertulis secara formal dengan jumlah tertentu dan tanggal pelunasan yang telah ditetapkan serta memiliki jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Nah, utang wesel jangka panjang itu mirip dengan obligasi, yaitu bahwa keduanya memiliki nilai nominal dan menyatakan secara eksplisit tingkat bunga yang akan dibayarkan kepada pemegangnya. Nah, utang wesel jangka panjang itu bisa dibedakan berdasarkan perhitungan diskontonya, yakni utang wesel tidak berbunga dan utang wesel berbunga. Nah, sekarang kita akan membahas hutang wesel tidak berbunga. Nah, wesel tidak berbunga adalah tagihan yang akan dibayarkan pada tanggal jatuh tempo pembayaran. Nah, pembayaran sebelum jatuh tempo akan mengurangi jumlah uang yang dibayar dari nilai nominal. Nah, selisih nominal dengan jumlah yang dibayar saat jatuh tempo disebut diskonto. Nah, diskonto ini dihitung mulai tanggal dijual sampai tanggal jatuh tempo. Selanjutnya, wesel berbunga. Wesel berbunga adalah tagihan yang dibayar pada tanggal jatuh tempo sebesar nilai nominal ditambah bunga. Dan pada wesel berbunga, diskonto dihitung dari jumlah nominal ditambah bunga. Bunga wesel dihitung dari nominal wesel untuk periode mulai penerimaan wesel sampai tanggal jatuh tempo. Selanjutnya, pencatatan akuntansi utang wesel jangka panjang. Penerbitan wesel. Wesel diterbitkan pada nilai nominal. Akuntansi untuk wesel yang diterbitkan pada nilai nominal akan dicatat pada nilai nominal, tanpa nilai premi ataupun diskonto, karena wesel yang diterbitkan pada nilai nominal, nilai sekarang wesel akan sama dengan nilai nominalnya. Dan wesel, penerbitan tidak pada nilai nominal atau parinya. Wesel tidak berbunga. Jika wesel tidak berbunga, harga jual wesel lebih rendah daripada nilai nominal. Walaupun dinyatakan tidak berbunga, sebenarnya wesel ini berbunga, yaitu bunga implisit. Tingkat bunga implisit adalah suku bunga yang menyamakan kas yang diterima sekarang dengan jumlah kas yang akan diserahkan di masa mendatang. Selisih antara jumlah nominal dan kas yang diterima sekarang dicatat sebagai diskonto dan amortisasi ke biaya bunga selama umur wesel tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai penerbitan wesel tidak pada nilai nominal atau nilai pari. Yang kedua mengenai wesel berbunga. Jika wesel berbunga dan wesel tersebut terjual di atas nominal, maka biaya bunga selama umur wesel akan lebih rendah sebesar kelebihan harga jual wesel di atas nominalnya. Namun, jika wesel terjual lebih rendah daripada nilai nominalnya, biaya bunga selama umur wesel akan lebih tinggi sebesar selisih antara nilai nominal dengan harga jual wesel. Selanjutnya yaitu wesel bayar pada situasi khusus. Ada 3 situasi khusus dalam wesel bayar, yaitu yang pertama, wesel diterbitkan untuk kas dan hak-hak lainnya. Yang kedua, wesel diterbitkan untuk properti, barang, dan jasa. Jadi, apabila instrumen utang dipertukarkan dengan properti, barang, atau jasa dalam suatu transaksi pertukaran istimewa, maka suku bunga ditetapkan dianggap layak kecuali jika tidak ada suku bunga yang ditetapkan atau suku bunga yang ditetapkan tidak layak atau jumlah nominal yang ditetapkan dari instrumen utang itu secara material berbeda dengan harga jual tunai berjalan atas barang yang sama atau serupa.
Yang ketiga yaitu bunga terkait atau imputed interest. Wesel bayar hipotek. Wesel bayar hipotek merupakan wesel promise yang dijamin dengan suatu dukungan yang disebut hipotek yang menggadaikan hak atas properti sebagai jaminan pinjaman. Kemudian di neraca, utang ini harus dilaporkan dengan judul seperti wesel bayar hipotek atau wesel bayar dijamin, disertai disklosur singkat mengenai properti yang digadaikan dalam catatan atas laporan keuangan. Pendanaan di luar neraca. Pendanaan di luar neraca merupakan suatu upaya untuk meminjam uang dengan cara sedemikian sehingga utangnya tidak tercatat. Sebagai ilustrasinya yaitu perjanjian pendanaan proyek. Perjanjian pendanaan ini timbul jika dua entitas atau lebih membentuk entitas baru untuk membangun suatu pabrik yang akan digunakan bersama. Yang kedua, entitas baru itu meminjam dana untuk membangun proyek tersebut dan membayar utang dari hasil yang diterima proyek. Yang selanjutnya, pembayaran utang dijamin oleh perusahaan yang membentuk entitas baru tersebut. Kelebihan perjanjian seperti itu adalah bahwa perusahaan yang membentuk entitas baru tidak harus melaporkan utang pada pembukuannya. Alasan perusahaan melakukan pendanaan di luar neraca yaitu yang pertama, karena adanya pendapat bahwa peniadaan utang akan mempertinggi mutu neraca dan mempercepat perolehan kredit dengan biaya yang murah. Yang kedua, ketentuan pinjaman seringkali menetapkan pembatasan jumlah utang debitur. Yang ketiga, beberapa pihak menyatakan bahwa sisi aktiva di neraca dinyatakan terlalu rendah. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak salahnya kami mohon maaf. Untuk pertanyaan dapat di-list di WA Group. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.